Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang aku kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Di video kali ini kita akan cari tahu kira-kira apa yang perlu kalian ketahui. Mungkin anggaplah ini seperti mystery reading dan timeless general reading. Ada spreadsheet, ada sebaran yang akan aku gunakan. Kita akan pakai 3 jenis kartu, 2 kartu oracle dan 1 tarot card, dan kita akan cari tahu lebih ke apa yang perlu kamu tahu, apa yang perlu kamu lepaskan, panduan untuk hidupmu selanjutnya, dan apa yang mungkin perlu kamu hargai atau embrace dalam hidupmu. Tapi sebelumnya perlu aku ingatkan tetap kalau ini adalah general reading. Karena ini general reading, berarti kalau misalnya hasilnya itu nggak resonate buat kamu, it's okay, nggak apa-apa. Berarti mungkin memang pesan yang kali ini bukan buat kamu. Aku pakai alat bantu 3 buah photo cards dari salah satu idol K-pop yang kalau kalian follow Lesion Prestige dan ikutin Lesion Prestige dari lama, pasti kamu tahu kalau aku hardcore Aroha, aka hardcore fansnya Astro, grup K-pop grup Astro. Dan kali ini aku pakai 3 buah merchandise K-pop photocardnya Jinjin. Kayaknya ini dari album-album lama sih, yang kebetulan aku juga suka banget. Kalian bisa tenangkan dirimu sendiri dulu, take your time. Kamu bisa pilih antara opsi nomor 1, photocardnya Jinjin yang ini, atau opsi nomor 2, photocardnya Jinjin yang ini, atau opsi nomor 3, photocardnya Jinjin yang ini. Ini looks Jinjin yang lama banget. Ini kayaknya dari album-album lama atau dari merchandise lama. Oke, kalian pilih antara nomor 1, 2, atau 3. Kalau kamu merasa terpanggil untuk pilih lebih dari satu opsi, nggak apa-apa. Mungkin memang ada di lebih dari satu opsi atau lebih dari satu video yang perlu kamu dengar, lebih dari satu pesan yang perlu kamu dengar kali ini. Oke. Pardon my nails by the way, yang kiri itu nggak ada karena beberapa hari lalu patah, dan akhirnya aku memutuskan untuk melepaskan kukunya karena berdarah. Kalau teman-teman sudah memilih, kita akan mulai dari nomor 1. Yang lainnya disingkirkan dulu. Untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 1 atau photocard Jinjin nomor 1, which kind of clarity or what do they need to know at this moment? Penjelasan apa atau apa yang perlu mereka ketahui saat ini? Oke. Two of Pentacles, what do they need to release? And what do they need to embrace? Bottom of deck-nya ada The High Priestess. Oke. Dari aku buka lihat ini kartu yang ini atau Two of Pentacles yang ini. Mungkin teman-teman itu saat ini lagi galau, atau kamu lagi bimbang, atau kamu lagi ngerasa seakan kamu nggak tahu arah atau jalan kedepannya, hidupmu mau dibawa kemana, atau kedepannya solusi untuk masalah yang sedang kamu hadapi itu mau gimana. First thing first, yang perlu aku bilang, intuisi kalian tuh sebetulnya lagi sangat kuat saat ini, dan akan sangat bermanfaat buat kamu kalau kamu mau kasih kesempatan buat dirimu sendiri lebih bisa
mendengarkan intuisimu semaksimal mungkin. Take your time, listen to your intuitions. Take as much time as you would need to listen to your intuition. Ambil sebanyak mungkin waktu yang kamu butuhkan untuk kamu bisa belajar mendengar intuisimu. Kalau kamu lihat barusan tuh aku ngegeser tripodnya supaya bisa kelihatan semua kartunya. Dan kalian mungkin juga perlu belajar untuk beradaptasi. Gini, beberapa di antara kalian sadar atau gak sadar, aku rasa masih suka kejebak. Entah kejebak mikirin dari masa lalu, itu bisa literal atau figuratively ya. Atau masih suka ke, oh my god, lihat deh kartunya tapi reverse. Oke, coba ya. Your past supports your future. Aku mau ngomongan tadi, tapi reverse, kebalik ini. Entah kejebak karena mikirin masa lalu, atau kejebak karena I feel like there's something unfinished in the past which you need to let go. You need to let go of whatever unfinished from the past. Kamu perlu akhirnya kasih titik untuk apapun yang apapun dari masalah yang udah kejadian, tapi itu cuman blocking buat kamu. Light in the unexpected tapi reverse. You are magic. Aku mau cerita satu hal sama teman-teman. Kebetulan menurut astrologi aku punya Pluto di 11th house. Dan aku nggak promosi karena tuh aku lagi nggak buka juga slot buat cek birth reading. Tapi anak-anak yang punya Pluto di 11th house itu rawan jadi korban bully. Which is sebetulnya aku pernah beberapa kali jadi korban bully. Entah bully verbal online, sering banget sampai sekarang pun masih kena proyeksi orang-orang, atau kena bully di zaman sekolah. Dulu ada masanya aku sempat kayak marah sama Tuhan, marah sama semesta, kayak Tuhan, kenapa sih aku nggak bisa punya teman yang baik? Kenapa aku nggak bisa punya teman atau orang-orang yang bisa baik dan peduli sama aku? Kenapa orang-orang yang mau jadi teman aku ujungnya cuma manfaatin aku, atau ya mereka ujungnya cuma jahat sama aku? Aku pernah mikir begitu. Sampai akhirnya aku sadar, terutama beberapa tahun terakhir, mungkin sejak 2018, 2017, ketika aku mulai awakening, dan setelah Deletion Process ada 2019, sebentar lagi Deletion Process ulang tahun yang keempat lah. Thank you buat teman-teman yang menemani prosesku selama ini, sejauh ini sebagai Deletion Process. Thank you so much, I love you guys. Tapi sering waktu aku belajar kalau misalnya, oh okay, those lessons, those experiences, they're part of my story. Mereka bagian dari ceritaku. Ada masanya aku denial, ada masanya aku marah sama realita, ada bahkan masanya aku marah sama Tuhan gak? Karena aku dalam tanda kutip dikasih pengalaman hubungan pertemanan yang gak sehat. Oh pernah. Tapi akhirnya aku sadar kalau misalnya your past supports your story. Your past supports your future. Pengalamanku di masa lalu itu bermanfaat buat membentuk aku, membentuk kepribadianku, dan membentuk bagaimana caraku melihat masa depanku. Teman-teman yang pilih nomor 1, banyak di antara kalian yang mungkin masih marah sama realita, sadar atau nggak sadar. Entah dalam skala besar atau skala kecil. Marah dalam skala besar maksudku bener-bener marah, kamu bener-bener belum bisa rilis. Atau marah dalam skala kecil, kamu masih suka ngungkit-ngungkit atau keinget-inget, bolak-balik keinget, yang ujungnya malah jadi kepahitan atau menyebabkan kepahitan dalam realita hidupmu sendiri. Di sini ada kartu Light in the Unexpected Reverse. Banyak di antara kalian yang belum betul-betul, aku bisa bilang belum betul-betul bisa melihat apapun pengalaman hidup kamu, entah yang menyenangkan atau kurang menyenangkan itu, sebagai sebuah kesatuan. Mereka semua membentuk kamu. Your light, your darkness,
Everybody's got a dark side, sama seperti lagunya Kelly Clarkson. Tapi banyak di antara kalian yang mungkin cuma pengen kelihatan yang baik-baiknya aja, atau cuma pengen tahu yang baik-baiknya aja. Sedangkan di sini kamu perlu tahu kalau dari kegelapan, dari pengalamanmu, dari pengalaman yang gak enak, dari kegelapan jiwa, dari dark night of the souls kamu, dari dark sides kamu, dari pengalaman masa lalu kamu, itu mereka membentuk kamu. Itu mereka yang sebetulnya mendewasakan kamu. Mereka yang jadi proses pembelajaran buat kamu. Aku rasa teman-teman perlu diingatkan kalau misalnya it is time for you to make decision. It is time for you to decide. Ini waktunya untuk kamu betul-betul menentukan sesuai dengan kata hati kamu, sesuai dengan intuisi kamu. Karena sama seperti yang aku bilang dari awal, intuisi kalian itu sebetulnya lagi sangat peka dan lagi sangat kuat saat ini. Aku gak pernah percaya kebetulan. Mungkin kalau teman-teman juga terpanggil untuk mendengarkan videoku saat ini, maybe that's your intuitions. That's God using your intuitions to lead you here. Itu caranya Tuhan, itu caranya semesta untuk memandu kamu, untuk kamu bisa mendengar pesan ini. Toh di sini aku hanya sebagai messenger. Tapi kalian perlu tahu kalau kamu nggak bisa nunda-nunda waktu terus-terusan. Something about healing and something about acceptance. Aku juga dengar dua kata itu. Heal and accept. Teman-teman perlu diingatkan kalau kamu mau bahagia, kalau kamu mau pulih, kalau kamu mau bebas dari trauma atau luka dan kepahitan atau ketidaksukaan dan belenggu dari masa lalu kamu, ya kamu harus belajar untuk mengakui dan menerima kalau okay, maybe the pain happened. Okay, mungkin lukanya dan penyebab lukanya terjadi, tapi aku gak bisa terjebak terus. Aku gak bisa bolak-balik stuck di siklus atau di pola yang sama. Mungkin ini ada kaitan dengan kegagalan dari masa lalu terkait apapun ya. Mungkin kegagalan terkait pengelolaan waktu, kegagalan terkait money management atau pengelolaan uang, atau kegagalan tentang kamu merasa kamu memilih jalur atau bidang karir yang salah, atau bidang pekerjaan yang salah, atau kamu merasa kamu sempat menyalahgunakan potensi waktu atau apa yang kamu punya. You need to decide, and you need to know that throughout the process you're not alone. Dalam prosesnya kamu gak sendirian. Buat teman-teman yang pilih nomor 1, aku rasa kalian punya tendensi self-isolate, atau sadar atau nggak sadar terbiasa mengisolasi dirimu sendiri. Terutama bisa jadi karena kamu ngerasa, I don't know, you guys might feel like you've made a mistakes or you were a mistake. Ada tendensi saya sabotage di sini. Ada tendensi terbiasa menyabotase diri sendiri di sini. Entah itu dengan pikiran kamu, ketakutan kamu, atau apapun yang ujungnya tendensi atau kebiasaan self-sabotage ini jelas-jelas merugikan dirimu sendiri. Jadi lihat deh kartunya. Lihat gambar kartunya. And feel the cards. Aku rasa kalian yang pilih nomor 1 ini juga sangat-sangat mendambakan happiness, abundance. Kamu mendambakan kebahagiaan. Kamu mendambakan kamu bisa bertemu atau berinteraksi dengan orang-orang yang tulus peduli sama kamu, sayang sama kamu, orang-orang yang memang care dan mau ada buat kamu. Mereka ada kok. Keluarga jiwa kamu ada, soul family kamu ada. Hanya saja untukmu bisa menemukan mereka, ya kamu harus menemukan dirimu sendiri dulu. Kamu harus berkenalan dengan dirimu sendiri dulu. Dan cari tahu apa yang dirimu sendiri mau. Untuk bisa mencari tahu dan kenalan sama dirimu sendiri, of course harus dimulai dengan kamu memaafkan dirimu sendiri dan memaafkan orang yang mungkin pernah menyakiti kamu dari masa lalu. You are magic. Ada creator air dan you are magic di sini. Aku nggak tahu kenapa pengen bilang teman-teman juga perlu diingatkan pentingnya bersyukur.
entah mensyukuri sederhana kamu masih bisa bernafas, atau sederhana kamu masih bisa mendengarkan video ini, atau kamu sederhana masih punya tempat tinggal, rumah, kesehatan, kecukupan dalam cara apapun. Karena rasa syukurmu itu yang nantinya bisa membantumu juga untuk mengubah mindset atau pola pikir kamu dari mental korban jadi mental survivor atau mental pemenang, mental penyintas. Aku di sini nggak maksud untuk menghakimi, karena di sini aku juga sebagai hanya penyampai pesan. Learn to cut things off. Belajarlah untuk memutuskan diri dari situasi atau belenggu atau hal-hal yang ujungnya sebetulnya hanya menyakiti kamu. Kayak aku bilang tadi, kalian sadar tidak sadar tuh masih suka bolak-balik ngelihat ke masa lalu atau ngungkit ke masa lalu atau nginget-nginget apapun kejadian dari masa lalu yang sifatnya that doesn't serve you anymore. Mereka nggak akan menguntungkan lagi buat kamu. Something about toxic friendships and toxic circle. Perhatikan dengan siapa kamu bergaul, perhatikan dengan siapa kamu berinteraksi, perhatikan dengan siapa kamu berbicara, perhatikan dengan siapa who you are looking up to. Siapa yang kamu jadikan patokan, panutan, atau role models, karena kalian pernah dengar nggak? Birds with the same feather flock together. Burung-burung dengan jenis yang sama pasti akan terbang bersamaan. Entah kenapa aku rasa teman-teman juga perlu diingatkan kalau mungkin kamu sendiri tuh sebetulnya sudah mau healing misalnya, atau kamu sudah mau pulih, kamu sudah mau membebaskan diri dari trauma atau luka kamu, atau kamu sudah mau bertumbuh jadi pribadi yang lebih baik lagi, tapi kamu sadar atau nggak sadar masih dikelilingi oleh orang-orang yang tinggal aku ringing nih. Kamu sadar atau nggak sadar masih dikelilingi oleh orang-orang yang mungkin masih suka gosipin orang lain, atau orang-orang yang masih suka hanya terobsesi pada harta, materi, tahta, jabatan, atau mengikuti nafsunya saja, yang otomatis energi dari orang-orang sekitar kamu itu sadar gak sadar yang membentukmu menjadi seperti mereka. Atau kamu dikelilingi dengan orang-orang yang masih suka stuck atau kejebak dan ngungkit-ngungkit dari masa lalu. Atau kamu sadar atau nggak sadar terjebak dalam lingkungan yang they're dimming your light. Mereka berusaha untuk mematikan cahayamu. Mereka berusaha untuk menenggelamkan potensimu. Dan itu bikin kamu lupa dengan talenta atau bakatmu sendiri. Ada satu kalimat yang aku dengar jelas barusan. Ini waktunya untukmu berkenalan dengan dirimu sendiri dan cari tahu apa yang betul-betul hatimu mau. Itu kalimat yang aku dengarkan. Dan teman-teman perlu belajar untuk sadari potensimu. It's not the time for you to play small. Ini bukan lagi waktu untukmu bermain-main atau setengah hati dalam menjalani hidup. Entah setengah hati karena kamu takut, atau setengah hati karena orang-orang sekitarmu membuatmu berpikir seperti itu. Spaciousness. What do I no longer need? Help me God to release whatever people, places, or things drain my vital essence. Show me what will fill me with enthusiasm and joy. Aku bilang kan tadi, dari tadi tuh fokusku ke sini juga sebetulnya, terutama Three of Cups. Aku bilang kalau misalnya keluarga jiwa kamu tuh ada di luar sana. Orang-orang yang lebih bisa menghargai kamu, orang-orang yang bisa mendukung kamu, memperjuangkan mimpi, harapan berapapun usia kamu, dimanapun lokasi kamu. Orang-orang yang lebih bisa untuk membantumu berproses, bertumbuh, bersinar jadi versi terbaik kamu tuh ada di luar sana. And you will meet them. Kamu akan bertemu mereka memang ketika kamu sudah siap.
Dan ketika kamu juga sudah membersihkan diri atau membebaskan diri dari lingkungan yang sempat beracun buat kamu. Aku lanjut ke ceritaku tadi, contoh ceritaku sendiri singkat. Itu zaman aku sekolah, aku sudah bilang aku pernah dibully, yang sampai dibully verbal, bahkan dilemparin makanan. Aku sampai sekarang nggak tahu penyebabnya apa, dan aku pernah benci, aku pernah kepahitan sama mereka. Tapi setelah akhirnya aku memutuskan untuk oke, I need to forgive myself, I need to forgive them too. Aku perlu memaafkan diriku, dan aku perlu memaafkan orang-orang yang menyakiti aku juga. Setelah akhirnya aku berhasil untuk lepas dari kemelekatan dan kepahitan tersebut, pelan-pelan Tuhan mengirimkan lingkungan pergaulan dan teman-teman yang jauh lebih sehat, jauh lebih suportif buat aku. Dan kalian pun akan tiba di titik itu. Kamu bisa screenshot ini dan jadikan ini afirmasi yang kamu bisa gunakan tiap hari kapanpun kamu merasa butuh. Tanyakan ke dirimu sendiri, apa yang aku butuhkan? Bantu aku ya Tuhan untuk melepaskan apapun dan siapapun orang, tempat, atau apapun yang sebetulnya hanya akan mencelakakan diriku, merugikan aku, dan membuatku terus-menerus merasa kekurangan, atau terus-menerus menyerap esensi dan energi sejatiku. Tunjukkan padaku apa yang akan mengisi diriku dan memuaskan diriku dengan lebih banyak kebahagiaan dan antusiasme akan hidup. You guys deserve better. Kalian berhak untuk menerima yang lebih baik, dan kamu pasti akan menerima yang lebih baik. Memang ketika kamu sudah berhasil, aku bisa bilang cut the cords, putus talinya, putus rantainya, putus belenggunya dari apapun hal-hal dari masa lalu yang selama ini tuh cuma nyakitin kamu atau ngecewain kamu aja. Belajar untuk mulai melihat pengalaman-pengalaman dari masa lalu kamu bukan sebagai batu sandungan, tapi sebagai batu loncatan. This is nice. Oke. Manfaatkan intuisi kalian, karena intuisimu tuh lagi sangat-sangat peka saat ini. Aku rasa ini semua untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 1. Kalau kalian rasa pesan ini resonate buat kalian, jangan lupa untuk like, komen ke aku, dan kalian boleh banget share video ini ke siapapun teman kamu yang mungkin kamu rasa perlu mendengarkan video ini, atau video lain yang pernah aku bagikan, entah sebelum deletion versus rebranding atau pasca deletion versus rebranding. Oke, karena nomor 1 sudah, sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Apa yang ini? Untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 2, coba kita cari tahu apa yang perlu diketahui kejelasan apa yang mungkin perlu diketahui oleh teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Four of Wands. Happiness is on the horizon. Ada kebahagiaan nantimu di depan sana. Itu yang pertama aku dengar. I'm just gonna take you. The Hierophant, Knight of Wands, bottom of deck-nya ada The Chariot. Dan kebahagiaan ini akan datang dengan cepat. Teman-teman yang pilih opsi nomor 2, aku rasa kamu sudah mungkin berusaha untuk melakukan sedemikian rupa, sedemikian usaha, banyak usaha untuk tiba-tiba aku ngeliat kuku. Banyak usaha untuk membebaskan diri dari hal-hal yang menyakiti kamu. Contohnya gini, aku sebetulnya buat kuku ini di akhir Mei, karena bulan Juni itu adalah bulan ulang tahun Deletion Versus, dan sebentar lagi tanggal 22 Juni Deletion Versus itu akan merayakan ulang tahun selebrasi akun yang keempat. Udah 4 tahun nih aku ada di sini bareng kalian. Tapi beberapa hari yang lalu kukuku awalnya patah setengah.
karena nggak sengaja kena pagar. Dan itu sempat buat sisi yang sini tuh berdarah. Tapi aku sempat coba pertahankan dan aku lem lagi. Karena aku suka warnanya. Tapi sampai akhirnya beberapa hari yang lalu officially patah semua dan copot semua, berdarah lagi. Sampai aku harus gunting kuku. Mungkin merah masih kelihatan. Tapi anggaplah ceritaku itu sebagai contoh. Mungkin kalian sudah melakukan segala hal untuk, entah kamu sempat mencoba mempertahankan diri atau bertahan dalam entah itu lingkungan yang beracun, atau lingkungan kerja yang beracun, atau hubungan yang beracun, atau situasi yang sebetulnya nyakitin buat kamu, tapi kamu sempat kesulitan untuk melepaskan itu. Kamu sempat kesulitan untuk kasih titik buat hal itu. Kamu sempat kesulitan untuk sadar atau mengakui kalau okay, I cannot force myself to stay in that situation anymore. Oke, aku nggak bisa maksain diri untuk bertahan karena ujungnya cuma nyakitin diriku sendiri. Dan butuh keberanian untuk kalian itu melepaskan itu. Walaupun mungkin ini kesannya kayak nggak estetik banget ya, nggak cakep banget. Tapi akhirnya kenapa aku memutuskan untuk copot aja deh. Karena sakit. Dan nggak apa-apa, dia beda sendiri. Ya kan? Sama kayak contohnya kalian lah. Mungkin sulit buat kamu ngelepasin diri dari situasi atau kebiasaan yang toksik itu. Atau kamu mikir, nanti aku dijudge aneh nggak ya? Nanti aku kehilangan ini nggak ya? Nanti aku kehilangan itu nggak ya? Nanti aku kehilangan teman atau kehilangan apapun nggak ya? Dan aku pengen applause buat teman-teman. Karena kamu berhasil ngebebasin diri dari situasi itu. Dan kamu berhasil memilih untuk, ya udah deh, aku mau sembuh. Sama seperti aku mau jari kelingkingku, kukunya sembuh dulu. Area kukunya sembuh dulu. Daripada nantinya malah lukanya berkepanjangan kan. Butuh keberanian buat kamu juga memutuskan, oke, aku mau sembuh dan aku mau bahagia. Aku mau mendefinisikan makna bahagia buat diriku sendiri. Dan keberanianmu untuk melepaskan diri dari kemelekatan tersebut, keberanianmu untuk melepaskan diri dari situasi yang beracun tersebut, yang sebetulnya ibaratnya menggerakkan roda. Dan mereka sudah menggerakkan roda untuk berjalan maju dan tidak stuck di situasi yang sama. Aku fokus ke sini deh. You guys are ready to fly. You guys are ready. Pas aku ngomong you guys are ready to fly, kameranya pas 25-25. You guys are ready to fly. You guys are ready to soar. Kamu siap buat terbang. Kamu siap untuk berjalan lagi. Kamu siap untuk menyambut hal-hal atau kehidupan yang lebih baik lagi. Karena mungkin di masa lalu memang sempat stagnan gitu lah kondisi hidup kamu. Atau kamu sempat bimbang memilih keputusan yang mana yang perlu kamu ambil. Tapi setelah kamu berhasil memberanikan diri untuk mengambil keputusan itu atau memilih keputusan itu, atau bahkan kamu sebenarnya sekarang lagi dalam tahap decision making. Kamu lagi dalam tahap buatan keputusan. Dan hati kamu udah tahu kamu mau perlu jalan kemana atau kamu mau jalan kemana. Yang nantinya intuisi kamu juga aku rasa sudah bilang, ketika kamu memilih keputusan yang misalnya A atau keputusan B yang itu sejalan banget dengan kata hati kamu tahu dan intuisi kamu tahu, hati kamu tahu, keputusan itu nantinya akan mengarahkan kamu ke hal-hal yang lebih baik lagi. I heard abundance. Mungkin ini ada kaitan juga dengan pilihan karir atau pilihan keputusan hidup yang sifatnya fulfilling atau memenuhi hati kamu. Balik lagi contoh kuku. Karena aku gak kebayang, kalaupun aku masih memaksakan diri tempel lagi kukunya padahal luka.
Mungkin aku belum tentu bisa buat konten ini sekarang. Karena pasti nyeri, pasti ngilu. Aku rasa memang ada pengorbanan nih, yang entah perlu teman-teman lakukan atau sudah lakukan, tapi pengorbanan itu nantinya akan berbuah sangat manis buat kamu. Pengorbanan itu malah akan, aku bisa bilang, jadi blessings in disguise. Pengorbanan apapun itu yang nantinya akan mengarahkan kamu ke situasi yang lebih baik lagi. Ini terkait apapun ya, karena itu ini general reading. Tapi aku rasa ini tentang fulfillment, kepuasan hati, kepuasan batin, kepuasan jiwa buat kamu. Teman-teman yang pilih nomor 2 ini, ada suatu hal terkait kedisiplinan juga yang perlu kamu maksimalkan. Dan something about effort, something about movement, something about beberapa hari yang lalu aku juga ada baca tweet di Twitter. Aku lupa siapa yang, tolong kalau misalnya kalian tahu tweet itu, kamu bisa bantu aku kasih kredit. Nanti aku akan pin juga siapa statement yang kasih tweet itu. Siapa orang yang pertama yang tweet atau ngepost tweet itu. Dan tweetnya itu bilang suatu hal tentang kalau kamu pengen hasil yang bagus, kamu harus memberanikan diri untuk berusaha lebih giat lagi. Anggaplah kamu lagi mancing. Kamu gak akan bisa mancing dan mengharapkan hasil yang besar kalau umpan yang kamu pakai itu tidak sesuai. Kamu harus menggunakan alat pancing yang tepat dan umpan yang tepat untuk bisa mendapatkan hasil yang memang sesuai dengan apa yang kamu mau. Karena kadang kita nggak sadar, kita banyak banget minta, Tuhan aku mau ini, aku mau itu, mau hal-hal yang besar, mau target yang besar, tapi usaha atau effort yang kita sesuaikan, effort yang mau kita keluarkan tidak sesuai dengan harapan itu. Teman-teman yang punya nomor 2 ini juga diingatkan kalau nggak ada salahnya loh kamu ambil waktu buat evaluasi diri dan cek usahamu. Dan coba cek and recheck lagi, dengan jujur dan tanyakan, usahamu memang sudah sesuai belum dengan target yang mau kamu capai? Ikan yang mau kamu pancing sudah sesuai belum dengan umpan yang sudah kamu sediakan? Mungkin kalian masih agak-agak takut-takut atau maju mundur dalam proses mengusahakan fulfillment atau kepuasan atau target apapun ini. Tapi ya teman-teman perlu diingatkan, hasil tidak akan mengkhianati usaha pada akhirnya. Dan pastikan dalam kamu mengusahakan apa yang mau kamu usahakan, kamu juga bisa mengusahakan itu dengan tulus dan dengan berani. Coba kita cek shuffle oracle cards ya. Aku ngerasa teman-teman juga perlu diingatkan untuk lebih peka dengan lingkunganmu, lingkungan sekitarmu, karena mungkin ada orang-orang di sekitarmu, entah itu teman atau pasangan kamu atau sahabat kamu. Ini teman-teman yang pilih nomor 2 ada tendensi suka entah menutup diri atau kamu sadar menutup diri dari lingkungan kamu, atau kamu menutup diri nggak pengen orang lain tahu
apapun tentang kamu. Bisa jadi karena kamu takut dihina, atau takut dijelekin, atau kamu takut orang menghakimi kamu karena apapun mimpi dan harapan yang kamu sebetulnya mau. Kamu takut orang mungkin ngejudge kamu karena kamu punya target ikan besar yang pengen kamu usahakan. Why not? Aku rasa kalian perlu belajar untuk buka hati dan percaya memang orang-orang yang Tuhan sudah kirimkan dan sudah sediakan untuk bantu kamu. This is nice. Kalian ada kartu what do you really want? Ya. Aku bilang kan tadi, you're on the path of her happiness. And happiness is on the horizon. Batu decknya, magic happens when you most expect it. Keajaiban itu akan terjadi ketika kamu sebetulnya sudah sangat-sangat mengharapkan itu. Miracles happen when you most expect it. Dan spoiler alert, aku nggak tahu teman-teman ada yang sudah nonton film Princess Diaries-nya Disney nggak? Aku suka banget film Princess Diaries-nya Disney. Anne Hathaway, filmnya Anne Hathaway kan itu. Dan Princess Mia Thermopolis, seumur hidupnya tuh Mia dibully, dan dia cuma punya satu teman, satu sahabat, dengan kakaknya sahabatnya, abangnya sahabatnya itu. Yang Mia harapkan itu sebetulnya bukan popularitas, bukan juga spotlight, tapi dia ingin dihargai dan dilihat sebagai manusia. Karena di film itu si Mia sempat dibully. Dia pengen ada kesempatan untuk dia speak up dan just express herself, memaksimalkan bakat dan potensinya dia semaksimal mungkin. Di film itu juga Mia belajar tentang pertemanan. Dia belajar untuk percaya sama temennya. Dan dia belajar juga ada masanya dia mungkin mengecewakan temannya karena ego, atau karena gengsi, atau karena terpengaruh faktor eksternal. Tapi akhirnya dia belajar mana yang benar-benar teman dan mana yang bukan. Mana orang-orang yang layak dia prioritaskan dan mana yang bukan. Mana orang-orang yang layak dia cintai dan mana yang bukan. Dan kalian, entah kamu sudah belajar tentang itu atau kamu perlu belajar tentang itu. Belajar untuk membedakan mana orang-orang yang memang worth fighting and worth keeping for, worth waiting for, mana orang-orang yang layak diperjuangkan, mana orang-orang yang layak kamu jaga dan mana yang tidak. Mana orang-orang yang bisa buat kamu bahagia, fulfilled, dan mana yang tidak. Aku rasa kalian perlu belajar untuk time management dan baggage management. Maksudku baggage management itu adalah kalian yang pilih nomor 2 ini punya tendensi kamu serap atau kamu bawa beban hidupmu ke mana-mana. Sedangkan kalian perlu belajar untuk menyeleksi mana masalah yang benar-benar masalah dan perlu dipikirkan berlarut-larut, atau mana masalah yang sebetulnya sifatnya mereka belum tentu kejadian, tapi jatuhnya jadi kayak mereka terjadi atau manifested ya karena beban pikiranmu sendiri, atau karena tendensi overthinkingmu sendiri, kebiasaan overthinkingmu sendiri. Dan aku bilang tadi lagi-lagi, happiness is on the horizon. Kebahagiaan itu sebetulnya menanti kamu di depan sana. Tapi Tuhan dan semesta juga mau kamu untuk belajar menentukan, what do you want? What do you really want? What do you really want? Apa yang betul-betul kamu mau? Apa makna kebahagiaan yang sejati buat kamu? Apa makna hubungan yang sehat buat kamu? Apa makna pertemanan buat kamu? Apa makna sukses buat kamu? Sama kayak tadi aku kasih contoh kasus Mia Thermopolis, ya kan? Dan kuku.
Kamu mau apa? Kamu mau pertahankan kukumu yang patah sama seperti aku, kuku yang patah? Atau kamu mau pertahankan ambisi-ambisimu yang salah? Atau kamu mau mulai memperjuangkan hal-hal apapun yang lebih selaras dan lebih sesuai dengan kata hati kamu? Kamu mau apa? Dan semesta mau kamu untuk bisa menentukan dan berani menentukan apa yang betul-betul kamu mau. Inflow with money. Ya, yeah, this is something about abundance. Aku rasa bukan cuman uang, tapi ada rezeki terkait keuangan, terutama yang menanti kalian di depan sana. Hanya saja, lagi-lagi, ketika kamu mau hasil ikan, misalnya income yang besar atau pencapaian yang besar, usahamu sudah sesuai belum untuk dapat ini? Umpanmu sudah sesuai belum untuk kamu dapat ini? Dan keberanianmu untuk mengejar ikan ini sudah siap belum? Atau kamu masih imbalance, kamu masih nggak seimbang? Kamu masih nggak seimbang karena lagi-lagi ketakutan, atau orang-orang sekitar kamu kurang suportif, atau kamu ngerasa masih setengah hati, atau kamu belum tahu target atau keinginan apa, pencapaian apa yang mau kamu perjuangkan. Belajar untuk jujur sama dirimu sendiri dan tanya, apa yang aku mau, apa yang betul-betul aku mau, apa yang betul-betul aku ingin perjuangkan. Karena happiness is really on the horizon for you guys. Karena keajaiban itu akan datang dan tiba memang ketika kamu betul-betul siap. Lagi-lagi aku ngerasa ada orang-orang yang sebetulnya mereka sudah ada di sekitar kamu and they will help you. Mereka akan membantumu untuk memperjelas apa yang kamu mau, apa yang mau kamu perjuangkan, bagaimana cara kamu untuk bisa mendapatkan itu. These people will help you. Yeah, these people will help you. Be open to be helped. Buka dirimu untuk dibantu. Buka dirimu untuk dibantu. Jangan memaksakan diri mau mengontrol segala hal sendirian. Oke? Itu pretty personal ya. Dan itu cukup spesifik. Tapi kalau misalnya nggak resonate buat kamu, pesan yang terakhir terkait jangan memaksakan diri untuk mengontrol segala hal sendirian, it's okay. Mungkin memang pesan itu bukan buat kamu. Tapi anyways, last but not least, hampir lupa kan? Coba kita shuffle kartu afirmasi buat teman-teman. Apa afirmasi yang mungkin bisa kalian gunakan dalam prosesmu ini, atau afirmasi yang perlu kamu ketahui dalam prosesmu ini? Confidence. Divine confidence is completely different from the bravado of the ego. You make space for something larger to take hold. Please fill me with your confidence or love. Grant me courage I never knew I had. Rasa percaya diri yang muncul dari Tuhan dan dari semesta itu berbeda dari keberadaan ego. Kamu membuka ruang untuk suatu hal yang lebih besar untuk memegang kendali dan memegang kontrol. Tolong isi aku dengan rasa percaya diri yang berasal dari Engkau ya Tuhan, ya cinta. Berikan aku keberanian yang mungkin tidak pernah aku miliki sebelumnya. Surrender. I need to say that you guys also need to learn how to surrender. Kalian perlu belajar memaknai berserah dan percaya dalam proses berserah itu. Berserah juga bukan berarti nyerah kok. Tapi kadang ketika kita berserah, kita harus memberanikan diri untuk oke, Tuhan terserah, Tuhan yang kontrol, Tuhan yang pegang kendali. Aku rasa gini, teman-teman perlu diingatkan kalau oke, manusia bisa punya rencana A, B, C, D, Z, tapi pada akhirnya Tuhan yang beracara. Kalau rencanamu memang selaras dengan rencana Tuhan, apa yang kamu mau pasti akan jadi milikmu. Asal itu keinginan yang memang berdasarkan keinginan pure heart based atau love based consciousness, atau keinginan yang berdasarkan cinta, bukan hanya cinta romantis atau cinta erotis yang berdasarkan nafsu atau obsesi saja, tapi cinta yang unconditional love. Keinginan yang memang bertujuan untuk kebaikan, bukan hanya mementingkan nafsu, ego, atau obsesi semata saja. Dan biarkan Tuhan yang kasih.
Tuhan yang tunjukkan jalan. Bukan sesuai rencanamu, bukan sesuai targetmu saja. Caranya gimana, jalannya gimana, asal kamu tahu apa yang aku mau, Tuhan yang akan buka jalan. Oke? Aku rasa ini semua untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Aku akan rasa opsi ini resonate. Jangan lupa untuk like, komen, kasih tau aku. Dan kalian boleh banget share video ini ke siapapun teman-teman kalian yang mungkin kamu rasa perlu mendengarkan video ini, atau video lain yang pernah aku bagikan, entah sebagai edition process atau pasca rebranding. Dan karena nomor 2 sudah, sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 3 yang terakhir. Untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 3, atau photocardnya Astro Jinjin yang ini, kita akan cari tahu kira-kira apa yang mungkin perlu kalian ketahui saat ini, apa kejelasan yang perlu kalian ketahui saat ini. Yang terakhir, untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 3, atau photocardnya Jinjin dari album Astro Autumn Story ini, kita akan cari tahu kejelasan apa yang mungkin perlu diketahui oleh teman-teman. What do you guys need to know at this moment? What do you guys need to know at this moment? Apa yang perlu diketahui oleh teman-teman yang pilih opsi nomor 3? Oke, the Chariot, the Empress, Ten of Pentacles, Nine of Cups. Aku akan ambil 3 kartu. Dan bottom of the deck-nya adalah Four of Cups. Lucunya adalah tadi tuh sambil aku shuffle, tiba-tiba hidungku gatel banget. Dan makanya kan sempat ada jeda karena aku garuk ujung hidungku dulu. Dan di sini yang aku rasakan energi kalian tuh mungkin kayak gitu. Bukan berarti kamu lagi gatel-gatel, tapi kamu lagi fokus atau kamu lagi punya target nih. Tapi tiba-tiba mungkin kamu ke distraksi. Entah kamu ke distraksi karena ketakutan kamu, atau kamu ke distraksi karena kekhawatiran kamu. Tapi ada sesuatu hal yang mungkin mendistraksi prosesmu dalam memperjuangkan apa yang kamu mau. Ibaratnya lagi sama seperti aku tadi, lagi fokus-fokusnya buat video ini, lagi fokus-fokusnya ngonten buat kalian, tiba-tiba terdistraksi sama gatel. Yang distraksi ini sempat bikin kamu entah mungkin bad mood, bete, atau kehilangan harapan. Kalian dapat kartu satu lebih banyak dibandingin teman-teman yang lain. Tapi aku rasa teman-teman ingin diingatkan kalau just focus on what your heart truly desire. Tetap jaga fokusmu ke apapun target atau keinginan yang memang kamu idam-idamkan. Tetap fokus ke target atau keinginan yang memang keep your eyes on the prize. Jaga pandanganmu dan jaga pandangan mata kamu tetap ke hati dan keinginan yang kamu idam-idamkan. Jangan sampai kamu terdistraksi pada hal-hal yang sebetulnya sepele. Ini pun juga bisa jadi macam-macam distraksi ya, sama seperti aku bilang tadi. Bisa distraksinya sifatnya personal atau dari internal kamu, yang mungkin bentuknya ya ketakutan kamu, kekhawatiran kamu, rasa insecure kamu, atau bayang-bayang dari masa lalu, memori dari masa lalu, memori kegagalan dari masa lalu, atau distraksinya eksternal.
Ya internal dan eksternal, tapi aku rasa mostly ini internal sih distraksinya. This could be your fears. This could really be your own personal fears. Ini bisa jadi memang distraksinya itu adalah ketakutanmu sendiri. Jangan sampai ketakutanmu malah jadi batu sandungan buat kamu. Karena somehow aku pengen bilang, ini pure channeling, dan aku pengen bilang ke teman-teman kalau you are closer than you might think you are to achieve your goals. Kamu bahkan sebetulnya lebih dekat dari apa yang kamu duga untuk mencapai apapun mimpi dan harapan yang memang kamu idam-idamkan loh. Dan kamu sudah berproses sejauh itu. Sadar tidak sadar. And you're closer to achieve that. Kamu sudah lebih dekat ke destinasi itu. Jangan sampai malah jadi kayak lebih lama lagi dalam proses meraih mimpi atau harapan dan keinginan itu, cuman karena bolak-balik terdistraksi atau terganggu hal-hal yang apapun itu loh. Toh ini general reading, ini benar-benar general reading, dan sama aku punya feeling yang pilih nomor 3 nih nanti banyak. Dan teman-teman perlu memaksimalkan. Aku lihat vision kayak ada atlet lari. Teman-teman tahu nggak kalau atlet itu mereka perlu pintar-pintar preserving their energy, perlu pintar-pintar menyimpan tenaganya dia. Kalau misalnya dihabisin di awal, menjelang akhir atau menjelang garis finish, mereka bisa kecapean. Mereka malah bisa nggak kuat. Tapi beda ceritanya kalau si atletnya itu bisa menjaga pace-nya dia, bisa menjaga kecepatannya dia, bisa menjaga polanya dia, pola pergerakan dia stabil dari awal sampai pertengahan, dan menjelang akhir biasanya baru dia ngegas atau memaksimalkan semua yang ada. Dan aku rasa this is the time for you to maximize and utilize any kind of talents that you have right now for you to achieve your goals. Ini waktu yang tepat buat kamu mengusahakan semua potensi, tenaga, waktu, bahkan mengerahkan semua yang kamu punya untuk membantumu berlari dengan stabil menuju targetmu, apapun itu. Just do it, just do it, go for it now. Karena aku rasa hasilnya juga akan fruitful banget. Bukan hanya secara finansial. Kalau mungkin ini ada kaitan dengan target goals finansial atau target goals keuangan yang mau kamu capai, ya kamu akan capai target itu. Tapi nanti juga kamu akan mendapatkan kepuasan emosional. Apapun ini, terkait apapun ya. But I feel like you will be so proud to earn whatever you will earn. Kamu akan sangat bangga untuk mendapatkan apapun yang memang mau kamu dapatkan nantinya dan mau kamu capai nantinya ini. This is nice. Dan aku tiba-tiba mendengar lagunya, kalau nggak salah ini lagunya, sebentar, coba aku cek dulu. Mercy Me. Itu lagu gospel sih. Aku nggak maksud untuk mengkristenisasikan siapapun,
Oh, ya, lagunya Mercy Me yang Mercy Me, finish what he started. Coba ini kita lihat liriknya, kelihatan nggak? Aku bacain aja ya. I don't have to know you to know that you will go through hard times. It's just part of life. Don't let that moments blind you, and don't let it define you. Take heart, that's not who you are. Our God is able, more than capable, and to be faithful until the end, and finish what he started. No matter what you've done, great comes like a flood. There is hope to carry on. He'll finish what he started. No matter what you face, his mercy will not change. He's with you all the way. He'll finish what he started. Remember, you're forgiven, so there's no need to give into the lie. You're disqualified. Our God is able, more than capable, and to be faithful until the end, and finish what he started. No matter what you've done, great comes like a flood. Ngulangin lagi part yang sama. Tapi aku rasa kalian itu ini inti liriknya itu adalah Tuhan kita itu sanggup, apapun agama dan kepercayaan kamu, Tuhan kita sanggup untuk membantumu melewati masa-masa sulitmu. Dan masa-masa sulit itu pada akhirnya akan jadi proses pembelajaran, akan jadi proses bagian dari kehidupan. Jangan sampai kamu mengizinkan satu titik atau satu bagian, satu cuplikan kecil pengalaman yang tidak mengenakan itu jadi batu sandungan buat kamu. Karena aku rasa kalian perlu diingatkan kalau you deserve what you want to achieve. Kamu berhak kok untuk mendapat apa yang kamu mau. Walaupun mungkin ada distraksi tadi. Contohnya ya, targetku. Aku pengen banget konten. Setelah sekian lama Delation Precious sering hiatus, sempat hiatus panjang. Karena aku ngerasa aku belum siap untuk hadir di publik. Dan ada banyak banget yang perlu aku selesain. Misalnya klien, atau kelas tarot, dan lain sebagainya. Kalau nanti kalian tertarik untuk daftar, stay tune, follow IG Delation Precious, karena aku pasti akan informasikan kalau memang materinya sudah selesai dan kamu tertarik buat belajar tarot bareng Delation Precious. Anyways, belum sekarang. Niatku adalah aku pengen sharing, aku pengen konten, karena aku suka ngobrol, aku suka konten, dan aku suka ngoceh-ngoceh depan kalian. I wanna serve you guys, I wanna be a blessing. Niatku adalah aku pengen jadi berkat. Kalau misal tadi dari awal aku terganggu atau terdistraksi dengan ujung hidungku yang gatal, pasti aku gak akan bisa fokus konten. Cuman aku gak mau mengizinkan problem atau distraksi hidung gatal itu jadi batu sandungan buat aku nyelesain kontenku ini. Because I wanna become a blessing. Dan aku pengen menyelesaikan apa yang aku selesaikan. Apa yang aku perlu selesaikan. Atau apa yang Tuhan mau aku selesaikan. Which is konten ini. Dan aku rasa kalian juga perlu diingatkan kalau fokus, keep your eyes on the prize. Distraksinya pasti ada, atau gangguan-gangguan noisesnya pasti ada, rintangannya pasti ada. Tapi jangan jadikan rintangan itu sebagai batu sandungan. Jadikan mereka sebagai batu loncatan untuk kamu pelan-pelan jalan maju dalam prosesmu, dalam targetmu. Izinkan diri kamu, sama aku pengen bilang, izinkan diri kamu untuk dibantu oleh siapapun orang-orang yang mungkin mereka punya kapasitas buat membantu kamu, atau siapapun orang-orang yang Tuhan mau kirimkan atau bahkan sudah kirimkan untuk membantu kamu. Izinkan kamu untuk membuka diri pada abundance, kelimpahan dan kecukupan. Dengerin intuisi kamu, sama aku pengen ngomong juga dengerin intuisi kalian. Karena teman-teman yang pilih nomor 3 juga sebetulnya intuisi kamu lagi sekuat itu.
lepaskan tendensi atau keinginan, entah itu ingin memaksakan kehendak atau ingin mengontrol segala hal sendirian. Balance, keseimbangan. Aku rasa teman-teman yang pilih nomor 3 ini perlu belajar rebalancing yourself dan grounding. Latihan grounding, sering-sering latihan grounding supaya kamu gak gampang terdistraksi. Dan now, dan now, jangan terlalu sibuk mikirin atau musingin. Tapi aku udah usaha sejauh ini, terus hasilnya kapan ya? Atau aduh, aku di masa lalu melakukan kesalahan itu, atau aku kurangin itu. Masa depan nanti gimana ya? Masih kurang atau masih gagal nggak ya? Jalanin step by step, selangkah demi selangkah. Jalanin step by step. Karena ketika kita menjalankan prosesnya selangkah demi selangkah, kita akan tahu apa yang perlu kita benahi, apa yang perlu kita ketahui. Itu pelan-pelan akan terbuka layers-nya, one by one. Fill your cup with sacred giggles. The bottom of the deck ada unstick the stuck paper reverse. Tadi aku bilang kan berulang-ulang kali, distraksi kalian itu mostly adalah internal, dari faktor internal, dari dirimu sendiri, yang mungkin terlanjur berpikir, aduh kak, hidupku paling menderita kak, aduh aku punya masalah banyak banget kak, aku punya hambatan, aku punya limitasi, aku punya kekurangan banyak banget kak, aku takut kak, aku takut begini, aku takut begitu. Contohnya kayak tadi, yang di awal bikin aku sempat stuck adalah hidungku gatal sendiri. Dan kalian perlu cari solusinya kalau memang kamu ngerasa stuck. Ini reverse loh. Berapa di antara kalian aku rasa secara tidak sadar kamu punya tendensi victim mentality. Masih suka terlanjur berpikir bahwa kamu adalah korban. Entah korban dari masalah hidupmu, korban dari realita, atau korban dari penderitaan, lalalala. Victim mentality. Dan teman-teman perlu diingatkan untuk jalani proses hidupmu dengan lebih banyak tawa, lebih banyak rasa syukur. Karena nantinya rasa syukur yang bisa kamu panjatkan dan tawamu itu bisa menarik lebih banyak hal untuk kamu tertawakan secara bahagia, dan lebih banyak hal yang bisa kamu syukuri dalam hidup. This is nice. Switch the mindset sih, ganti mindsetnya. Kayak tadi aku kasih contoh, kalau aku mau marah karena gatal hidungku, bisa truth. Ini afirmasi yang bisa kamu sampaikan, bisa kamu screenshot juga buat gunakan sehari-hari. When everything is done as an offering, even the act of speaking, you get shown when to talk and when to be silent. Your words come from silence, not fear. You do the talking, dear Lord. Take me over and speak through me. Ketika suatu hal itu dilakukan sebagai persembahan, bahkan kegiatan ketika kamu berbicara dan kamu akan ditunjukkan kapan kamu perlu berbicara dan kapan kamu perlu diam. Perkataanmu itu muncul dari hening atau tenang, bukan dari ketakutan. Berbicaralah ya Tuhan, kendalikan aku dan berbicaralah melalui diriku sendiri. Oke, this is nice. Buat teman-teman yang pilih nomor 3, ya kalian punya rencana besar, kamu punya target besar, kamu punya ekspektasi besar, kamu punya misi jiwa besar. Bahkan beberapa di antara kalian, aku percaya semua misi jiwa itu besar. Semua orang dilahirkan dengan fungsi dan perannya masing-masing, dengan blueprintnya masing-masing. Tapi kalian mungkin masih banyak yang insecure, atau kamu masih banyak yang takut, dan kamu masih suka dikontrol oleh ego. Sudah dikontrol oleh ego itu, kamu mungkin masih suka berpikir, ya udah, yang penting aku sukses, yang penting aku berhasil. Tapi apakah makna kesuksesan dan makna keberhasilan kamu itu sesuai dengan misi jiwa kamu atau rencana Tuhan buat kamu? Belum tentu. Karena kadang manusia cuma pengen sukses atau pengen bahagia, pengen berhasil, entah demi uang, demi cinta, demi nafsu, atau apapun. Padahal ketika Tuhan mau kita buat sukses, itu artinya kita bisa jadi berkat juga. Gunakan
bakat kamu dan talenta kamu untuk memberkati. Bukan hanya untuk memuaskan egomu pribadi saja. This is nice. Dan aku rasa itu semua untuk... Kalian lihat nggak tadi? Aku sempat terpanggil atau feeling bukan untuk egoku. Tapi sepersekian detik aku sempat langsung beresin nomor 3 kan. Cuman akhirnya aku ambil ulang. Dan aku rasa no. Enggak. Belum selesai pesannya. Dan aku pengen susun ulang. Kartu buat kalian. Walaupun aku ingat ada perubahan bentuk. Tapi yang tadi aku lagi bilang, mungkin kalian itu pengen buru-buru selesai, atau kamu pengen buru-buru dapat solusi atau dapat resolusi atas masalah kamu, dapat resolusi untuk whatever you want to finish, whatever you want to get rid of. Sama seperti lagu yang tadi aku dapat lagi channeling. Tenang aja, nggak usah terburu-buru, nggak usah tergesa-gesa. Apapun yang memang ditakdirkan buat kamu tetap akan jadi milik kamu. Oh my god. Dari awal tuh aku ada feeling. Ini patonya Jinjinnya Astro, karena ini Jinjinnya Astro, leader grupnya Astro. Dan kalau kalian ngikutin Illusion Princess dari lama, pasti kamu tahu kalau aku hardcore fan-nya Astro. Dan aku nggak tahu teman-teman di sini ada yang K-popper juga atau enggak. Jinjin itu bias striker aku. Dan bias pertama yang betul-betul membukakan jalan, atau aku bisa bilang membukakan pintu aku jadi suka atau jadi tertarik dengan K-pop, itu adalah Moonbin. Ketika kemarin Tuhan panggil Moonbin berpulang untuk kembali ke surga karena sakit, wah itu aku jatuh dan aku sempat terdistraksi. Tapi pelan-pelan aku juga berusaha untuk menguatkan diri dan membangun diriku sendiri. Aku tetap mau jadi dan aku tetap mengingatkan diriku, gimana pun juga aku tuh harus tetap jadi berkat. Bahkan mungkin dengan cara aku menjadi berkat, aku bisa keeping his legacy alive, bisa menjaga memorinya Moonbin, bahkan memorinya Astro dalam caraku, termasuk dengan aku bikin konten pakai photocard mereka. Teman-teman yang pilih nomor 3 ini juga perlu diingatkan to keep your eyes on the prize. Distraksi karena masalah bisa banget dan mungkin banget, wajar. Kalau kita manusia, kita juga punya perasaan, dan perasaan itu perlu dihargai. Dan jangan sampai tapi kamu merasa terlalu terjebak dengan masalah atau terlalu terdistraksi dengan masalah sampai kamu lupa lagi function, alasan kamu dilahirkan, alasan kamu mau memperjuangkan apa yang mau kamu perjuangkan. Keep your eyes on the prize. Aku rasa teman-teman yang pilih nomor 3 ini nantinya akan ada waktu, akan ada momen dimana kamu bangga pada dirimu sendiri ketika kamu berhasil bukan hanya menjaga hati dan terus berusaha, bahkan di tengah masalah, di tengah distraksi, di tengah turbulensi, tapi akan ada masa di mana kamu tidak mengizinkan dirimu gagal, entah itu karena pikiran negatif, ketakutan, atau gagal karena ya apapun distraksi yang ada, atau apapun hambatan dan masalah yang ada. Kamu akan sangat bangga ketika kamu akhirnya memutuskan
Oke Tuhan, aku mau diproses dan aku mau berproses. Tadi kartu afirmasi kalian truth kan? Oke Tuhan, aku mau dipakai buat jadi berkat. Ya aku rasa teman-teman yang pilih nomor 3 ini kamu punya misi jiwa besar. Kamu punya tanggung jawab besar. Oh, pas azan. This is nice. Oke. Aku rasa ini semua. Untuk teman-teman yang pilih nomor 3. Dan jujur aku bangga. Aku gak jadi tutup. Gak jadi closing. Gak jadi early closing. Buat pesan kalian. Tapi semoga pesan ini bisa bermanfaat buat kalian. Kalau misalnya teman-teman yang pilih nomor 3 kamu ngerasa kamu kecapean, istirahat dulu. Karena dalam proses juga kita butuh istirahat. Untuk jadi berkat juga kita perlu memberkati diri kita sendiri. Untuk menjadi cahaya kita juga perlu memastikan kita punya enough fuel, punya cahaya yang cukup buat diri kita sendiri. Kalau gitu, aku rasa semua pesan yang perlu aku sampaikan untuk nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 sudah disampaikan. Semoga mereka bisa bermanfaat buat teman-teman. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.